Pilpres memang masih 1,5 tahun lagi, namun capres-capres resmi mulai bermunculan dengan diusung parpol masing-masing. Walaupun secara praktis, figur-figur politisi tersebut sudah mulai bergerak jauh lebih awal, bahkan ketika di masa-masa pandemi loh. Sobat Revolista, apakah kalian merasa gembira dan bersemangat mendengar pencalonan-pencalonan tersebut? Atau sebaliknya, malah ngenes? Loh kok ngenes? Kenapa harus begitu? Jadi begini Sobat Revolista, coba kalian perhatikan siapa saja beliau-beliau. Para figur udah kelihatan serius akan bertanding di arena Pilpres 2024 tersebut, baik di bursa capres maupun cawapres. Ya, mereka adalah para pejabat negara yang masih aktif. Ada setidaknya 4 menteri aktif, 2 gubernur aktif, dan 1 gubernur yang baru selesai masa jabatan, serta 2 anggota DPR RI. Itu kalau presiden aktif juga nggak nyalonin lagi loh ya. Beliaunya katanya sih udah nggak mau. Cuma kadang pembisik-pembisik di belakang beliau itu sakti-sakti juga. Mudah-mudahan beliau tidak terbujuk ya. Oke, kembali ke laptop. Emang ada apa sama beliau-beliau? Emang nggak boleh ya mereka nyapres? Bukannya sudah sewajarnya yang nyapres adalah pejabat-pejabat negara? Nah, disinilah permasalahannya. Kalian sadar nggak mereka pada saat ini masih digaji oleh negara? Dan kalian sadar nggak bahwa negara ngegaji mereka itu dari duit rakyat Indonesia yang dibayarkan lewat pajak? Karena pejabat negara adalah pelayan rakyat, menurut teori loh, berarti rakyat berhak mendapatkan pelayanan prima dari pejabat-pejabat tersebut sepanjang masa jabatan mereka. Gampangnya gini deh, mau dia menteri, gubernur, atau DPR RI, kan masa jabatan mereka 5 tahun tuh. Tentunya mereka digaji negara selama 5 tahun penuh atau 5 tahun dikali 12 bulan yaitu 60 bulan. Tapi pada praktiknya, para politisi pemburu kekuasaan tersebut biasanya cuma kerja optimal di 3 tahun doang. Atau bahkan 2 tahun, atau mungkin 1 tahun. Yang terakhir mah kebangetan. Tapi ada loh yang kayak gitu. Lalu selanjutnya? Ya selanjutnya mereka mulai dah punya agenda sendiri, jalan-jalan, lobi-lobi, pencitraan, TP-TP. Apa saja yang penting mereka bisa nyapres. Nyapres! Padahal kita sebagai warga negara Indonesia yang tiap tahun diuber-uber petugas pajak dan duitnya dipakai buat ngegaji itu para pejabat negara, pengennya sih dilayani beneran sama Bapak Ibu pejabat tersebut sesuai masa jabatan mereka. Buat Pak Gubernur misalnya, ya layani kami selama 5 tahun, 60 bulan seperti janji Bapak dong. Masa kita cuma dilayani 3 tahun doang, udah gitu ditinggal-tinggal safari ke daerah-daerah lain. Buat Pak Menteri, kami butuh tenaga dan pikiran Anda 5 tahun loh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi negeri yang lagi sulit. Rakyat lagi terjepit loh Pak. Kami juga berhak atas rasa aman dari Bapak Menteri yang bertugas menjaga pertahanan dan keamanan di tengah-tengah eskalasi ketegangan dunia yang serba tidak menentu hari ini. Tapi kenapa Bapak-Bapak malah sibuk kesana kemari menggalang dukungan dari partai-partai ya? Kenapa tidak kerja keras saja memajukan bidang kementerian Bapak supaya kami tidak perlu diminta-minta lagi untuk nyoblos Bapak? Buat Bapak Ibu Dewan yang terhormat, kami butuh aspirasi kami didengarkan selama 5 tahun penuh loh. Tapi kayaknya 1 tahun saja, bahkan sehari saja, kami tidak pernah merasakan aspirasi kami didengar Bapak Ibu sekalian. Apa Bapak Ibu sekalian gak malu ikutan nyapres sambil ngaku-ngaku mau memperjuangkan nasib kami? Tapi sebenarnya mereka itu juga gak salah-salah amat loh Sobat Revolista. Kalau mereka nggak curi start 2-3 tahun sebelumnya, mereka nggak bakalan cukup waktu untuk menggalang dukungan. Ya mana ada ya presiden bisa menang dengan persiapan kurang dari 1 tahun. Jelas waktunya nggak akan cukup dong untuk meyakinkan ratusan juta rakyat Indonesia. Jadi salahnya di mana? Tentu saja Anda-Anda yang sudah ngikutin channel ini tahu bahwa persoalannya ada di sistem demokrasi politik terkini yang mensyaratkan dukungan sebanyak-banyaknya demi memenangkan kontestasi entah itu pilpres atau pilkada. Sehingga para pejabat negara tersebut harus sibuk cari sponsor untuk membiayai kampanyenya, membiayai pencitraannya di media, termasuk ngegaji kaum horenya, termasuk tentu saja harus lobby-lobby ke partai-partai yang selalu mengatasnamakan rakyat. Tapi sebagian besar rakyat sebenarnya sudah tidak peduli lagi sama mereka. Kami dari Gerakan Kembali Menjadi Bangsa Indonesia bertekad untuk mengembalikan lagi NKRI sesuai dengan konsep awal pandiri para pendiri Republik Indonesia, di mana demokrasi politik di negeri ini akan dibangun melalui permusyawaratan perwakilan melalui konsep brilian satu-satunya di dunia, yaitu MPR, Majelis Permusyawaratan Perwakilan yang akan ditopang oleh lumbung-lumbung yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.
Sistem demokrasi ala Pancasila dan UUD 45 ini akan memastikan para pemimpin negeri, mau dia presiden, kepala daerah, DPR, akan benar-benar terlahir dari rakyat, yaitu melalui mekanisme lumbung sebagai pengganti parpol, di mana mereka tidak perlu lagi meminta restu dari parpol atau mencari sponsor untuk membiayai kampanye. Karena mereka tidak memerlukan itu semua selain otak yang cerdas dan bijaksana sebagai model untuk adu gagasan di arena MPR dan juga track record yang meyakinkan dalam melayani rakyat. Untuk lebih jelasnya, Sobat Revolista bisa tonton kembali episode 9, Bagaimana Jika Indonesia Tanpa Partai. Maka dari itu, jika gagasan KMBI bisa terwujud, kelak kita akan saksikan seorang presiden yang bisa memilih menteri-menteri dari orang-orang terbaik di bidangnya, bukan dari titipan partai-partai politik, sehingga para menteri tersebut akan fokus selama masa jabatannya. Juga para gubernur, kepala daerah atau DPR akan fokus memberikan layanan prima selama 5 tahun tanpa harus mengorupsi hak rakyat walau sedikit saja. Tidak ada gunanya mengorupsi setahun, 2 tahun, atau cuma beberapa bulan sekalipun. Benar, itu semua nggak ada gunanya. Karena yang akan dinilai dalam musyawarah tertinggi di MPR adalah track record yang nyata dalam melayani rakyat. Sobat Revolista, ingin semua itu terjadi di masa depan? Ayo, kita sama-sama wujudkan gagasan tersebut. Jangan putus harapan terhadap negeri ini. Kita bangsa yang jauh lebih besar daripada yang kita kira. Salam kembali menjadi bangsa Indonesia.